Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu kalian tentang pesona Desa Gampeng. Desa Gampeng merupakan salah satu desa yang cukup tua, yang berkeberadaannya telah ada sejak zaman kerajaan di Pulau Jawa. Berdasarkan riwayat yang berkembang dan diwariskan secara turun-menurun, cikal bakal Desa Gampeng ditemukan dan dibangun oleh sesepuh yang bernama Raden Bagus Konang atau yang disebut dengan Sunan Pendito dengan seorang putri yang bernama Nyai Roro Ronce yang sekarang terkenal sebagai pepundan Desa Gampeng atau pendiri Desa Gampeng. Nah, sedangkan kalimat atau kata Gampeng berasal dari tanggul yang besar dari Sungai Berantas yang ada di sepanjang desa tersebut. Karena tanggul besar itulah sehingga nama tempat itu disebut Gampeng. Karena tanggul yang besar ini dalam istilah bahasa Jawa berarti gampeng, maka dari cerita itulah nama Desa Gampeng terjadi. Tanggal atau tahun kelahiran dari Desa Gampeng secara resmi belum dapat ditentukan karena banyaknya kesimpang siuran cerita yang berkembang di masyarakat tentang awal muasal Desa Gampeng. Beberapa menyatakan dengan masa kerajaan Mataram Hindu, dan pada riwayat lain mengatakan dengan kerajaan Majapahit. Penetapan secara administratif termasuk penetapan nama, penetapan batas wilayah, serta hal lain yang terkait dengan aturan penyelenggaraan Desa Gampeng tidak cukup jelas kapan mulai adanya. Desa Gampeng merupakan salah satu dari 11 desa atau kelurahan di Kecamatan Gampeng Rejo yang terletak di tengah wilayah Kecamatan Gampeng Rejo dengan luas wilayah Desa Gampeng Kecamatan Gampeng Rejo adalah 449,99 hektar yang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Gampeng dan Dusun Susuhan. Dengan batas wilayah Desa Gampeng, sebelah utara yaitu Desa Ngebrak, sebelah selatan Desa Putih, sebelah timur Desa Sambiresik, dan sebelah barat Sungai Berantas. Jumlah penduduk Desa Gampeng yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.046 orang dan perempuan sebanyak 2.043 orang, sehingga dengan total 4.107 orang.
Pembangunan Bendung Gerak Waruturi dimulai pada tahun 1988 dan selesai pembangunan pada tahun 1991. Untuk peresmian bangunan sendiri pada tahun 1992. Akan tetapi, untuk peresmian pariwisatanya pada tahun 2001. Ketika pembangunan selesai terjadilah bendungan, dilengkapi dengan jembatan yang pada saat itulah digunakan untuk penyeberangan masyarakat ke antar kabupaten. Wisata ini sebenarnya bukan bertujuan sebagai tempat pariwisata, akan tetapi tujuan awalnya adalah sebagai tempat irigasi. Bendungan Waruturi ini terletak pada Sungai Brantas di hilir Intrake Merican, tepatnya di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Kurang lebih 7 km 10 menit di utara arah kota Kediri. Jika pengunjung dari wilayah pusat kota Kediri ingin ke Bendung Gerak Waruturi, harus menempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 20 menit, baik itu menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Relatif lokasi yang mudah dijangkau dari dua arah yang berbeda, yaitu dari arah timur dan barat. Jika pengunjung dari luar Jalan Raya Kertosono Kediri, pengunjung bisa masuk melalui pintu sebelah timur yang berlokasi di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo. Sedangkan di penghujung dari jalur Jalan Raya Buluk Jabon, pengunjung bisa memanfaatkan pintu masuk yang berada di sebelah barat, tepatnya di wilayah Desa Jabon, Kecamatan Banyakan. Bendungan ini memiliki panjang 159,80 meter serta lebar 7.450 meter yang berfungsi sebagai pengendali air Sungai Brantas serta pengatur air irigasi. Munculnya pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan di segala aspek kehidupan. Pada masa sebelum pandemi COVID, masyarakat masih bebas melakukan kunjungan wisata, salah satunya di Bendung Gerak Waruturi, yang biasanya apabila hari libur, banyak pengunjung memilih berwisata keluarga atau bahkan rombongan untuk menikmati pesona wisata yang ada di bendungan. Namun, saat pandemi, jumlah wisatawan yang menurun drastis akibat penutupan lokasi wisata. Penutupan ini membuat pihak pengelola harus bekerja maksimal kembali untuk memperbaiki, merawat, dan menjaga lokasi agar menarik pengunjung. Dampak ini juga ikut dirasakan oleh pedagang yang berjualan di area wisata. Untuk itu, strategi yang dilakukan pedagang untuk tetap mempertahankan perekonomiannya dengan cara membuka warung kembali di lokasi yang lebih strategis agar tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.